是本尊第3魔头。我恨你！我之前有推脱的理由。我走了。说吧。还勾结外宗弟子，叫我打上。婉儿全靠你当初赠送的那瓶灵液。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal, tepatnya episode 41. Ini bukan konten spoiler, tetapi alur cerita aslinya ya guys. Yang dimana kita akan melihat pertemuan untuk kedua kalinya antara Wang Lin dan juga Lim Wan, serta cemburunya dari Wang Lin kepada Lim Wan guys. Wah, seru sih. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya ya, yang dimana itu adalah pertemuan pertama dari Wang Lin, membuat dia sebenarnya tidak begitu sangatlah tertarik karena dia masih memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat, dan dia juga mempunyai teman baru yang bernama Chen Xiang, yang dimana Chen Xiang juga ternyata menyukai Chen Ling, tetapi sama sekali ditolak mentah-mentah, bahkan dia juga langsunglah diusir. Tetapi dengan semua itu juga, dia pantang menyerah untuk mendapati hati dari Chen Ling. Lalu juga Wang Lin dibantu untuk menggunakan yang namanya ramuan pil pembuatan pondasi dari Chen Xiang. Dengan cepat juga dia pun langsunglah menggunakannya walaupun harus beberapa kali gagal. Dan juga menurut Su Ligao kalau Wang Lin ini memang sangatlah tidak berbakat dalam membuat ramuan pil. Karena untuk ke-93 kalinya dia ini benar-benar gagal total, tetapi ya beruntungnya berhasil dengan metode yang telah dia buat. Dan tak lama dari itu juga dia mengetahui kerak roh milik dari Chen Xiang telah meninggal dunia. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Wang Lin berhasil mengeluarkan tubuh aslinya, ditambah juga untuk saat ini, untuk inti jiwanya sekarang memiliki pil warna ungu. Dan setelah itu juga dia pun langsung memakai topengnya, yang dimana kita harus ingat kalau Wang Lin akanlah menghabisi salah satu tetua yang telah menyakiti tubuh dari Chen Xiang. Namun sebelum itu juga Wang Lin pun langsunglah mengambil kerak roh tersebut untuk dijadikan sebagai iblis ketiganya. Walaupun dia tahu kalau kerak roh ini termasuk makhluk spiritual tingkat rendah, tetapi dia yakin kalau kerak roh ini bisalah ditingkatkan untuk menjadi iblis yang paling terkuat juga ya. Dan benar saja ketika Wang Lin ingin menjadikan dia sebagai iblis ketiganya, amarah dari roh kerak tersebut benar-benar sangatlah besar. Bahkan untuk cuaca di sekitarnya langsunglah berubah, dan juga Su Ligao sangatlah ketakutan dengan semua ini. Tanpa basa-basi, ritual untuk membuat dia menjadi iblis selanjutnya langsunglah dimulai. Beberapa bendera ataupun batasan pun langsunglah dikerahkan agar dia tidaklah merajalela ya. Dan pada akhirnya juga Wang Lin pun berhasil. Gila bukan? Dari roh kera yang begitu baik sekarang menjadi begitu kejam. Emang Wang Lin. Sedangkan untuk Lim Wan yang telah merasakan alam jinnya ini memberitahu kalau Wang Lin berada di sini. Dia pun langsunglah keluar, tetapi malah ditahan oleh Sun Chenwei dengan menanyakan bagaimana dia bisa terlihat begitu tergesa-gesa. Tetapi Lim Wan sama sekali tidaklah meladeninya dan pergi dari sana. Kembali kepada Wang Lin, dia sudah berada di tempat Chen Xiang yang sedanglah ditahan. Dan kini tubuhnya Chen Xiang sedanglah diikat oleh salah satu tetua ataupun guru dari Chen Ling guys. Dia juga langsunglah dimasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, yang dimana kita tahu pil tersebut akanlah menghancurkan kultivasinya ya. Dan tetua tersebut bernama Sun Hai dengan mengatakan kepadanya, dasar bajingan kecil. Waduh, padahal dia sudah mengatakan sejak lama masalah percintaan itu adalah sebuah resep bencana untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita tahu, para kultivator ini tidak boleh merasakan cinta sama sekali ya. Terlebih juga untuk Sun Hai adalah guru dari Chen Xiang. Di sana dia sangatlah kecewa kepadanya. Dia memberitahu kalau wanita adalah salah satu makhluk hidup yang sangatlah begitu licik. Dan faktanya untuk sekarang ini, dia sama sekali tidak bisa menaklukkan hati dari Chen Ling. Justru dialah yang ditaklukkan, ujung-ujungnya dialah yang terluka parah. Dan juga ada kabar kalau dari halaman timur, jika dia berani untuk melakukannya sekali lagi, sudah dipastikan kalau kultivasinya ini akanlah dihancurkan. Lalu gurunya pun langsunglah pergi dari sana, yang membuat Wang Lin mendapati kesempatan untuklah menemui dirinya ya.
Pada awalnya, Chen Xiang menganggap kalau Wang Lin ini adalah suruhan dari halaman timur untuk menghancurkan kultivasinya. Tetapi setelah mendengar suaranya, dia langsung mengetahui kalau itu adalah Wang Lin. Lalu, Wang Lin pun mencoba untuk melepaskan ikatan tersebut dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Chen Xiang pun langsunglah menjelaskan kalau dirinya ini telah dijebak oleh Chen Ling ya. Yang dimana Chen Ling ini sangatlah menginginkan makhluk spiritual yang dimiliki oleh Chen Xiang. Terlebih juga yang ternyata kalau kerah roh tersebut bukanlah berasal dari sekte Yuntian guys, melainkan kerah roh tersebut adalah milik dari Chen Xiang itu sendiri. Karena ada rumor juga di sekte awan ini kalau beberapa makhluk spiritual itu dapat digunakan untuk meminum ramuan ataupun membuat beberapa obat-obatan tingkat tinggi ya. Sebetulnya dia tidak begitu mempermasalahkan tentang rumor tersebut jika makhluk spiritualnya ini berasal dari sekte awan. Tetapi dua makhluk spiritualnya, yaitu kerak rohnya, benar-benar digunakan untuk dibuat ramuan. Maka dari itulah dia tidak terima. Dari semua inilah, Wang Lin pun langsung menyimpulkan kalau Chen Xiang benar-benar terjebak dari hasutannya Chen Ling, di mana dia meminta sumber spiritual kepadanya ya. Yang dimana Wang Lin sudah tahu Chen Xiang pasti ingin menyenangkan hati dari Chen Ling ataupun mencoba untuk mendapati hatinya. Tetapi sayangnya dialah yang tersakiti, anjay. Mendengar itu juga, Chen Xiang mengakui kesalahannya. Tetapi sebelum itu dia berpikir kalau Chen Ling ini hanya meminjam kedua kerak rohnya ini hanya menjadi tunggangan saja. Tetapi nyatanya ia dijadikan sebagai ramuan pil guys. Ditambah juga kalau Chen Ling ini telah bekerja sama dengan para murid lain untuk melukai dirinya guys. Waduh. Hal tersebut juga membuat Wang Lin merasa begitu iba. Terlebih juga kalau Chen Xiang ini begitu sungguhlah baik kepadanya dengan memberikan bantuan tanpa pamrih sama sekali. Maka dengan beginilah Wang Lin mencoba untuk membalas kebaikannya. Tetapi tetap saja dia juga sangatlah khawatir kalau orang yang berada di belakang Chen Ling ini termasuk orang-orang yang begitu kuat ya, terutama dengan Sun Chen Wei. Lantas dia pun langsung menanyakan kepada Chen Xiang apa yang dia inginkan untuk saat ini. Chen Xiang hanya menjawabnya dia akan membalas kematian dari kerak rohnya. Mendengar itu Wang Lin tahu apa yang harus dilakukan, yaitu membantai guys. Setelah dia keluar dari kediamannya Chen Xiang, dia tidak sengaja bertemu dengan Li Muan. Beruntung saja Wang Lin berhasil untuk menyembunyikan dirinya ya. Tetapi siapa sangka kalau di belakang Li Muan ada Sun Chen Wei yang terus mengikuti dirinya. Dan juga Li Muan sudah menyadari kalau Wang Lin berada di sini. Karena untuk alam ji ekstrim milik dari Wang Lin teruslah bereaksi semakin kuat ya. Yang menandakan kalau Wang Lin masihlah berada di sana. Dan juga Li Muan meminta kepada Wang Lin untuk keluar. Dan dia tidak akan meminta apapun kepada Wang Lin. Dia hanya ingin bertemunya kembali setelah 200 tahun lama berpisah. Dan Li Muan pun langsunglah mengancamnya. Jika dia tidak mau keluar sama sekali, maka dia akanlah mengakhiri nyawanya sendiri ya. Mendengar itu juga, Wang Lin pun langsunglah berada di depannya. Begitu juga dengan Sun Chen Wei, langsunglah siap siaga untuk menyerangnya ya. Tetapi Wang Lin berkata kepada Sun Chen Wei, jika dia bergerak sedikit pun, maka nyawa dari Sun Chen Wei akanlah melayang. Lantas Sun Chen Wei pun langsunglah terdiam tanpa sepatah kata apapun. Karena dia melihat alam ji ekstrim Wang Lin siap untuk menghabisi nyawanya ya. Waduh. Lalu dia pun langsunglah membatalkan serangannya dengan menyambut Wang Lin sebagai teman lama dari Li Muan. Dan inilah pertemuan kedua dari Wang Lin dengan Li Muan. Sayangnya, pertemuan tersebut haruslah menggunakan topeng yang membuat Li Muan sama sekali tidak mengetahui wajah asli dari Wang Lin guys. Lalu juga Li Muan langsung menanyakan apakah dia ini masihlah menyimpan air mata dan pedang ataupun giok yang telah dia berikan sebelumnya ya. Dengan begitu entengnya, Wang Lin berkata kalau dia telah membuang giok tersebut. Pernyataan dari Wang Lin membuat Li Muan benar-benar sangatlah sakit hati ya. Padahal Li Muan menganggap kalau barang tersebut adalah pemberian yang paling berharga darinya ya. Sebab kita sudah tahu, untuk membuat giok tersebut, Li Muan benar-benar mengerahkan semua tenaganya. Bahkan juga hampirlah kehilangan nyawanya. Dengan begitu entengnya Wang Lin berkata, dia telah membuangnya. Aduh.
Dan juga Wang Lin masih bersikap sangatlah dingin ya, dan dia mencoba untuk pergi dari sana. Sedangkan untuk Limuan terus mencoba untuk memastikan apakah dia ini benar-benar menyimpannya atau tidak dengan cara menarik bajunya, serta memberitahu kalau untuk saat ini kondisi dia akanlah segera menikah dengan Sun Chenwei. Alasan dia terus menolak pernikahan tersebut karena dia menunggu kehadiran dari Wang Lin. Dan juga Limuan memberitahu kepada Wang Lin kalau dia bisa datang untuk 3 bulan ke depan karena untuk acara pernikahan tersebut segera dimulai. Mendengar itu Wang Lin langsunglah memberikan selamat atas pernikahannya dan pergi dari sana. 恭喜！希望你可以来参加云天宗始祖。他已经走了。 Kepergian dari Wang Lin pun membuat Limuan benar-benar sangatlah sakit hati dan dia berteriak. Setelah Limuan pergi dari sana juga membuat Sun Chenwei sangatlah marah besar karena dirinya ini dianggap sebagai nyamuk ya. Alhasil, dia pun langsung memberikan sebuah peringatan kepada semua tetua kalau mereka harus menghabisi nyawa dari Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin yang masih mencoba untuk bersikap dingin, dia terus terbayang-bayang dengan ucapan dari Limuan yang sebentar lagi akanlah menikah. Di dalam hati paling terdalam, dia sama sekali tidak rela untuk melihat Limuan menikah dengan seseorang ya. Sedangkan untuk Su Lingao yang berada di luar, dia sudah mengetahui kalau Wang Lin sedanglah galau dan dia pun mencoba untuklah menjahilinya ya. Emang ini dia. Tetapi sebelum itu, Wang Lin haruslah menghadapi salah satu tetua yang telah mendapati perintah dari Sun Chenwei ya. Serangan pertama pun langsunglah dikerahkan. Beruntung saja, Wang Lin berhasillah menghindarinya. Tetua di sana berkata, bisa-bisanya orang asing datang sesuka hati memasuki sekte awan, yang dimana dia adalah tetua Sun Lingwu. Kita panggil saja sebagai Master Lingwu ya. Sehingga pertarungan pun haruslah terjadi. Di sini Su Lingao meminta kepada Wang Lin tidak menghadapinya secara langsung, karena untuk Lingwu ini berada di ranah jiwa baru lahir. Tetapi Wang Lin mempunyai ide yang begitu sangatlah di luar nalar, di mana dia mengeluarkan pedang yang begitu besar dan langsunglah menghancurkan perlindungan dari sekte awan guys. Waduh. Hal tersebut juga mengalihkan perhatian dari Sun Lingwu karena tempat sekte awan menjadi sangatlah kacau sekacaunya ya. Dengan cepat juga Sun Lingwu mencoba untuk memperbaiki formasi perlindungan tersebut. Hal ini juga membuat Wang Lin mendapati peluang melarikan diri dari sana. Setelah berada di kediamannya, Wang Lin pun langsunglah berganti dengan avatarnya ya. Sedangkan ya untuk Su Lingao, dia benar-benar sangatlah ketar-ketir dengan menanyakan kepada Wang Lin apakah mereka akan mengetahui keberadaan dari Wang Lin. Tetapi di sini dia meminta kepada Su Lingao untuk tetaplah tenang karena untuk avatarnya ini berada di tubuh kondensasi Qi. Mereka semua pasti tidak akan mencurigai dirinya ya. Namun, hal sial terjadi kepada Su Lingao. Dia diperintahkan oleh Wang Lin untuk mengikuti keberadaan dari Chen Ling dan cari tahu siapa yang berada di belakangnya. Mendengar itu, Su Lingao awalnya mencoba untuk menolak. Tetapi apa daya, dia tidak akan pernah bisa menolak perintah dari Wang Lin ya. Dan dia pun pergi dari sana. Lalu keesokan harinya, Wang Lin pun bertemu dengan seniornya, yang dimana seniornya ini bertugas untuk menghiasi beberapa bangunan dalam acara pernikahan dari Limuan. Lagi-lagi, Wang Lin pun langsunglah terbayang dengan ucapan dari Limuan ya, yang dimana dia ini selalu menunggu kehadiran dari Wang Lin untuk membawanya pergi dari sini. Sedangkan untuk Su Lingao yang telah mengetahui keberadaan dari Chen Ling, dia pun langsung memberitahu kepada Wang Lin ada sebuah pemandangan yang begitu menarik. Dan ini adalah scene yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh semua para cowok. Sayangnya akan mimin singkat sedikit karena jika dilanjutkan akan kena copyright. Di dalam kolam tersebut, Sun Chenwei ini menjadi sosok pria hidung belang guys. Melihat itu juga, Wang Lin sungguhlah tidak terima kalau Limuan haruslah menikahi orang seperti dirinya. Waduh, sangatlah berbeda dengan novelnya bukan? Tetapi itu tidaklah menjadi masalah, karena scene ini bukanlah poin terpenting bagi cerita tersebut ya.
Wang Lin pun langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Su Lingkou pun dengan begitu cepat langsunglah menghisap jiwa mereka berdua. Tetapi sayangnya, yang berhasil dihisap hanyalah Chen Ling saja. Sedangkan untuk Sun Chenwei sepertinya ada yang melindunginya ya. Lantas, Wang Lin pun memutuskan untuk bertemu dengan Li Muan. Pada awalnya, Wang Lin pun berpura-pura kalau dia ini membutuhkan beberapa ramuan pil. Tetapi Li Muan dengan menjawabnya begitu sangatlah dingin. Alhasil, Wang Lin pun mengucapkan satu kata kalau dia membutuhkan obat mujarab agar dirinya bisa mencapai ranah jiwa Nisken Soul, maka dalam 2 bulan mendatang, dirinya akanlah menyelamatkan Li Muan dan menggagalkan rencana pernikahan tersebut ya. Mendengar itu, Li Muan pun langsung tahu kalau di hadapannya ini adalah Wang Lin yang sedanglah berbicara. Awalnya, Li Muan menanyakan siapa dirinya. Tetapi Wang Lin langsunglah mengeluarkan giok milik dari Li Muan, membuat dirinya sangatlah begitu senang ya. Namun tetap saja Wang Lin ini begitu sangatlah kaku ya. Tidak bisa mengeluarkan ekspresinya sama sekali. Dia memberitahu kepada Li Muan untuk menghabisi Sun Chenwei itu tidaklah mudah. Tetapi dia memastikan tunggu dirinya sampai memiliki kultivasi yang cukup, yaitu ranah Nisken Soul, dia pasti akanlah menghancurkan sekte ini dengan begitu mudah. Mendengar itu juga, Li Muan pun setuju kalau dia akanlah membantunya, membuat Wang Lin akan menjadi lebih kuat daripada yang lain ya. Waduh, Li Muan malah terkontaminasi dengan virusnya Wang Lin ya, yaitu suka membantai guys. Tetapi ya, ini satu-satunya cara untuk bisa membawa Li Muan pergi dari sini guys. Jika tidak membantai, ya sudah pasti menghancurkan sekte tersebut ya. Ya ujung-ujungnya sekte awan ini akanlah dihancurkan oleh Wang Lin. Tetapi ya di novelnya kalau Wang Lin hanyalah menghabisi nyawa dari Sun Chenwei dan langsung membawa pergi Li Muan dari sana guys. Tetapi kita masih belum tahu nih di Tonghua-nya apakah akan dihancurkan atau tidak. Karena untuk menghancurkan ataupun masalah membantai itu bukan poin terpenting guys. Hanya poin-poin tambahan agar meriakan dari Tonghua tersebut ya. Karena untuk arc ini poin terpentingnya yaitu membawa Li Muan pergi dari sana apakah berhasil atau tidak ya. Terkecuali jika diubah, Wang Lin telah gagal, barulah itu melenceng dari alur cerita novelnya ya. Dari sini sudah paham lah ya maksud dari Mimin, poin-poin terpenting ataupun poin-poin tambahan untuk memeriahkan cerita tersebut ya. Jadi spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong perjuangan dari Wang Lin untuk menjadi lebih kuat lagi selama 2 bulan mendatang. Karena dia akan menghabisi nyawa dari Sun Chenwei. Namun, jika kalian memang tidak sabar, kalian tunggulah spoiler dari Mimin. Kemungkinan ya untuk esok hari baru Mimin tayangkan ya. Kalau untuk hari ini sih kayaknya mustahil. Mimin aja masih belum mengejar ketertinggalan Mimin. Serta juga jadwal Tonghua di hari Minggu sangatlah padat. Setelah ini aja Charm of Soul Pet ataupun Cumu barulah Martial Master ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你便是本尊第3魔头。我恨你！我之前有推脱的理由。我怎么了？说吧。还勾结外宗弟子，将我打伤。婉儿全靠你当初赠送的那瓶灵。